Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan, minggu ini kita lanjutkan kuliah kita. Tema kita kali ini adalah inflasi dalam perspektif Islam. Baik, ketika kita berbicara inflasi, tentu kita sangat memahami betul ya, karena istilah ini sangat populer, sangat familiar di tengah kita. Memang secara garis besar inflasi itu adalah kenaikan harga. Tetapi pertanyaannya, apakah setiap kenaikan harga itu adalah inflasi? Nah, inilah yang perlu kita perjelas sejelas-jelasnya. Karena banyak yang memahami seolah-olah ketika ada satu harga itu naik, maka ada yang mengatakan itu inflasi. Nah, ini jelas tidak pas ya. Sehingga kita perlu menjelaskan secara definitif apa itu inflasi. Jadi secara umum, inflasi itu berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Definisi inflasi oleh para ekonom modern yang lain mengatakan bahwa kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan, nilai unit perhitungan moneter terhadap barang-barang atau komoditas dan jasa. Artinya ada 3 unsur yang dapat kita pahami dari definisi ini. Pertama, kenaikan harga. Yang kedua, barangnya harus bersifat umum. Jadi bukan hanya satu komoditas saja. Yang ketiga, dia punya jangka waktu yang sifatnya waktunya relatif lama. Jadi tidak bisa kita katakan inflasi ketika barang satu saja yang naik. Misalkan harga sayur, cabai yang naik, tapi sayur-sayur yang lain tidak naik. Nah, ini bukan inflasi namanya. Atau ketiga, ketika masa-masa hari raya saja, harga baju naik misalkan, harga barang-barang naik. Nah, ini bukan inflasi, karena inflasi itu setidaknya dia terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, kenaikan harga. Yang kedua, waktunya relatif lama. Yang ketiga, bersifat umum, bukan hanya satu komoditas saja. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghitung inflasi? Nah, kita punya rumus ya, rumus laju inflasi atau rate of inflation. Rumusnya adalah ya, tingkat harga tahun ini dikurangi tingkat harga tahun sebelumnya dibagikan tingkat harga tahun sebelumnya dikalikan 100. Maka kita akan menemukan rate of inflation atau laju inflasi. Nah, Indonesia misalkan tahun 2020 apakah mengalami inflasi atau tidak? Tinggal kita hitung saja ya, tingkat harga tahun 2020 dikurangi tingkat harga tahun 2019 dibagi tingkat harga tahun 2019 dikalikan 100. Maka kita akan menemukan rate of inflation negara Indonesia periode misalkan Januari, Maret dan seterusnya. Nah, kemudian lawan daripada inflasi itu adalah deflasi. Deflasi penurunan harga. Sama unsurnya, ada penurunan harga. Yang kedua relatif lama. Yang ketiga juga bukan hanya satu komoditas saja, tapi secara umum. Maka itulah yang namanya deflasi. Nah, pertanyaannya, kenapa inflasi itu menjadi problem, menjadi masalah, bahkan menakutkan ya, baik dari tingkat mikro seperti kita maupun pada level makro ya, dalam kajian negara. Nah, memang inflasi ini menjadi sangat ditakuti karena dia sangat berkaitan sekali dengan daya beli. Ketika terjadi inflasi, maka otomatis masyarakat akan mengalami
penurunan daya beli. Banyak barang-barang yang tidak bisa dibeli. Banyak jasa yang tidak bisa diselesaikan. Karena memang harga jasa, harga barang mengalami kenaikan. Jadi secara makro, ya, ketika daya beli masyarakat itu turun, maka akan menimbulkan problem. Bisa mengalami ketidakseimbangan antara agregat demand dan agregat supply. Maka bisa kita pastikan akan terjadi masalah di dalam ekonomi. Itulah mengapa negara ya punya rumus, punya kebijakan agar ya tetap terjadi stabilitas di dalam negara. Makanya kalau kita berbicara makro itu setidaknya ada 4 fokus kajian. Yang pertama adalah stabilitas harga, yaitu berbicara tentang inflasi. Bagaimana cara negara mengendalikan inflasi itu? Jadi berbagai macam cara ya, tergantung penyebabnya. Ketika inflasi terjadi dari sisi komoditas pertanian misalkan, padi, ya, harga beras relatif tinggi. Bagaimana cara negara agar beras itu tetap stabil? Maka negara menambah supply daripada beras itu dengan melakukan impor. Agar ya, agregat supply dan agregat demand tetap seimbang, maka harga kembali pada titik yang normal. Nah kemudian ketika kita bertanya apa sih penyebab inflasi itu terjadi, tentu banyak sekali penyebabnya. Ada yang kita sebut sebagai natural inflation, ada juga yang kita sebut sebagai human error inflation. Nah yang pertama natural inflation, inflasi yang memang faktor alamiah. Faktor alamiah itu artinya memang itu gejala, fenomena, realita yang tidak bisa kita antisipasi, tidak bisa kita cegah. Memang itu alamiahnya memang akan terjadi kenaikan-kenaikan harga dalam satu periode tertentu. Misalkan ya ada demand inflation. Ketika permintaan relatif tinggi sesuai dengan hukum demand, law of demand. Ketika permintaan naik, maka harga-harga akan ikut naik, maka akan terjadi inflasi. Atau yang kedua dari cost inflation, ketika biaya produksi mahal, maka otomatis ya produk-produk yang sudah jadi pun akan ikut mahal. Nah ini tidak bisa kita cegah karena memang yang namanya ekonomi, fluktuasi harga itu adalah fenomena, dia adalah realita. Jadi kadang harga naik, kadang harga turun. Harga naik karena memang dari sisi demand-nya yang terlalu tinggi, atau dari sisi biaya produksinya yang relatif mahal, sehingga mengakibatkan harga barang ataupun jasa juga mengalami kenaikan dalam satu periode tertentu. Maka akan terjadi inflasi. Nah, kalau kita lihat ya dari sisi kurva, ini kurva yang sebelah kiri itu kita sebut sebagai demand inflation. Misalkan titik awalnya di P1 dan Q1. Kemudian terjadi pergeseran Z1 menjadi Z2. Ya, demand-nya bergerak ke atas, maka harga-harga juga akan ikut naik menjadi P2. Kemudian ilustrasi yang kedua ya, yang sebelah kanan, cost inflation. Awalnya di titik P3 ya, awalnya di titik P3. Kemudian S1 bergerak ke S2, supply 1 menjadi supply 2. Harganya semakin mahal. Kenapa? Ya karena biaya produksi yang dikeluarkan juga dari perusahaan relatif mahal. Maka wajar dong, produk-produk yang dijual di pasaran pun akan semakin mahal. Nah inilah fenomena inflasi yang terjadi sering sekali di negara kita atau negara-negara lain dan di dunia. Faktor natural inflation dari sisi demand-nya maupun dari sisi supply-nya. Baik, kalau kita tinjau dalam perspektif Islam misalkan,
Kalau dari sisi cost inflation, saya kira nggak ada masalah ya, namanya harga memang, apalagi harga bahan baku ya, sangat tergantung dengan fluktuasi alam. Kadang alam musim kemarau, kadang musim hujan, dan itu nggak bisa kita antisipasi. Kita hanya bisa memanage saja, tapi untuk memastikan kita nggak bisa. Tapi dari sisi demand, nah ini bisa kita kendalikan. Misalkan kita melihat dari teorinya Keynes, kita kaji di dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money. Jadi kata Keynes, inflasi itu terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan perekonomiannya. Jadi banyak yang memaksakan, ingin memaksimalkan kepuasan, padahal kemampuannya pada level 2 saja, tetapi dia ingin membeli barang, ingin belanja pada level yang 6. Jadi ada 4 poin yang berlebih di sini. Ini yang menunjukkan bahwa ya terjadinya semacam demand di luar kemampuannya. Bayangkan dikalikan berapa juta manusia yang melakukan hal serupa, maka jelas demand-nya akan merangkak naik, maka harga-harga barang pun akan ikut naik. Jadi keadaan di mana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang yang tersedia, sehingga timbul apa yang disebut dengan inflationary gap, celah inflasi ini menurut Keynes. Jadi memang ini tergantung kepada kebutuhan dan keinginan. Kita belanja itu apakah kebutuhan kita atau hanya keinginan saja. Yang namanya keinginan itu ya tidak ada batasnya, unlimited. Berbeda dengan kebutuhan. Ya, kebutuhan kita memang terbatas, tapi kalau kita berbicara uang itu unlimited, tidak ada batasnya. Kita ingin segala-galanya, kalau bisa kita ingin barangnya murah, berkualitas, itu maunya kita, itu keinginan kita. Tapi faktanya nggak mungkin demikian. Nah, bagaimana dengan pandangan Islam? Nah, ini saya mengutip dari pandangannya Imam Al-Ghazali. Jadi memang kalau kita berbelanja itu ya harus tergantung dengan ya need line kita, garis kebutuhan kita. Jangan sampai kita memaksimalkan melebihi daripada kebutuhan. Ya katakanlah di dalam Islam itu ada 3 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan daruriyat, kotak yang paling bawah. Yang kedua adalah kebutuhan hajiyat atau sekunder, kotak yang di tengah. Yang ketiga adalah kotak tahsiniyat yang paling atas. Nah ini paling maksimal di dalam Islam. Apa itu kotak daruriyat? Kotak daruriyat itu adalah kebutuhan yang harus dan wajib dipenuhi oleh semua manusia. Kalau tidak dipenuhi maka manusia itu akan mati bisa jadi. Sehingga hukumnya menjadi wajib, misalkan makan. Nah bagaimana seandainya kalau manusia tidak bisa makan? Maka ini menjadi tanggung jawab negara karena itu adalah kebutuhan primer. Misalkan dalam keadaan sekarang banyak orang yang nggak bisa mencari pendapatan karena semuanya di lockdown di mana-mana. Banyak orang nggak punya pendapatan, terjadi kelaparan massal, ya kekhawatiran luar biasa daripada virus corona. Maka ini menjadi tanggung jawab negara. Jadi sah-sah saja ketika negara membantu masyarakatnya, karena ini memang menjadi domainnya negara. Kemudian yang kedua kebutuhan hajiyat. Hajiyat ini adalah kebutuhan sekunder saja untuk mempermudah agar kebutuhan primer ini ya bisa tercapai lebih lengkap, lebih istimewa daripada primer. Maka kita wajar-wajar saja ya memenuhi kebutuhan sekunder kita. Kemudian kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan tahsiniyat. Ini tujuannya dalam rangka untuk memperindah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder kita. Nah itu batas maksimal kata Imam Al-Ghazali. Tapi lagi-lagi ini tergantung dengan pendapatan kita. Jangan sampai ya, ketika pendapatan kita pas-pasan tapi kita ingin barangnya mewah, barangnya bagus, megah dan lain sebagainya. Nah ini juga bisa masuk dalam kategori pemborosan. Makanya kalau kita lihat ya garis yang bersinggungan pada titik yang B itu kita sebut sebagai need line, garis kebutuhan yang paling proporsional. Dia bukan pada titik yang C, karena yang paling proporsional itu pada titik yang B.
Dururiyat itu setengah standar, hajiyat itu yang pas proporsional, C itu bisa masuk kategori yang sudah mewah. Ya, boleh apa tidak kita masuk yang C? Boleh-boleh saja ya, kalau pendapatan kita sama ya dengan pengeluaran kita. Kita orang kaya misalkan, kita ingin beli mobil Fortuner misalkan, sah-sah saja. Tidak mengapa, tidak ada masalah selama kita punya duit. Yang menjadi problem adalah ketika kita nggak punya pendapatan cukup tapi kita ingin barang yang mewah misalkan. Nah ini yang berbahaya. Kemudian kalau kita keluar dari garis yang C tadi, kita masuk dalam wilayah zona merah. Nah inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali wilayah pemborosan, hukumnya haram. Karena itu bukan lagi kebutuhan kita, kita hanya sebatas memaksimalkan keinginan. How to maximize our utility. Yang namanya keinginan tidak ada batasnya. Nah kadang-kadang manusia itu banyak terjerumus pada lingkaran merah di sini. Inilah yang mengakibatkan kata Keynes inflasi itu. Jadi tingkat konsumerisme masyarakat itu relatif tinggi melebihi daripada kebutuhannya. Sudah masuk kategori pemborosan. Jadi bisa kita simpulkan pemborosan itulah yang mengakibatkan inflasi. Kenapa? Harga-harga barang naik, nilai-nilai jasa ikut naik karena memang dari karakter kita yang melebihi daripada ya kebutuhan kita. Maka secara makro akan terjadi yang namanya inflasi. Pemborosan sama dengan inflasi. Nah ini dia kesimpulannya. Nah kemudian di dalam historisnya Islam juga pernah mengalami inflasi zaman Rasulullah. Ya pada waktu itu terjadi inflasi yang luar biasa tingginya pada harga gandum. Ya, misalkan di dalam hadis ini disebutkan Qala sa'ru fil Madinah ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala an-nas ya Rasul Qala sa'ru fasa'ir lana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha huwal musa'ir al-qabid al-basit ar-razaq. Jadi pada waktu itu terjadi kenaikan harga gandum di Madinah yang luar biasa tingginya. Wajar dong ya para sahabat datang ke Rasulullah minta ditetapkan harganya. Fasair lana ya Rasulullah. Kata Rasulullah, yang menetapkan harga itu bukan saya. Yang menetapkan harga itu adalah innallaha huwal musair. Allah lah yang menetapkan harga. Nah pertanyaannya, kenapa Rasulullah tidak mau intervensi dalam harga? Ya karena memang kenaikan harga atau inflasi itu terjadi bukan dari faktor kesalahan manusia. Ini adalah faktor alamiah. Faktor musim kemarau. Jadi ketika supply-nya terbatas, maka secara otomatis harga-harga barang ikut naik. Jadi sah-sah saja kenaikan barang itu selama itu terjadi secara alamiah dan natural. Tidak ada ya kartel misalkan, tidak ada ya dumping, tidak ada unsur-unsur pasar yang tidak sempurna. Ini bukti kalau pasar itu ya sehat meskipun di dalamnya terjadi inflasi, sah-sah saja karena memang faktornya adalah faktor alamiah, natural. Jadi Rasulullah tidak mau intervensi, silahkan saja. Itu fenomena, itu realita yang terjadi di dalam ekonomi. Nah kemudian di dalam sejarah Islam juga pernah terjadi ya bukan hanya natural inflation tetapi juga faktor human error di dalam kebijakan. Jadi ternyata pada masa Imam Al-Maqrizi pada abad ke-13 itu pernah terjadi al-ghala. Al-ghala itu inflasi, hyperinflation. Anda bisa lihat di bawah ini ya, yang awalnya gold price increase from 20 dirham, yang awalnya per dinar itu sama dengan 20 dirham, tiba-tiba langsung naik drastis menjadi 240 dirham. Nah, ini bukti inflasi yang terjadi pada masa itu. Ini inflasi terjadi dari sisi ya nilai uang. Ketika nilai uang itu mengalami penurunan daya beli, ya, penurunan nilai tukar, maka otomatis harga-harga akan ikut naik. Bahasa sederhananya nilai uang itu mengalami depresiasi yang luar biasa. Maka ketika uang itu mengalami depresiasi, maka
harga-harga barang akan mengalami inflasi. Nah, penyebabnya ini adalah penyebab dari kesalahan kebijakan pemerintah yang terlalu banyak mencetak uang. Jadi ketika uang itu banyak beredar di masyarakat, maka uang itu akan mengalami depresiasi, nilai uang itu akan mengalami penurunan, maka purchasing power-nya juga akan mengalami penurunan yang luar biasa, maka otomatis barang-barang akan ikut naik. Jadi bagaimana cara mengendalikannya? Ya, maka kalau kita ingin mencetak uang, maka uang itu money supply harus setara dengan money demand. Jadi jangan sampai money supply itu terlalu banyak daripada money demand. Uang yang beredar di tangan masyarakat itu harus proporsional. Jadi kalau kita fokus pada teori ini, ketika ada ekspor yang terlalu melimpah misalkan, ketika Indonesia surplus di perdagangan internasional, jangan bangga. Karena bisa jadi ekspor yang begitu besar itu bisa mengakibatkan inflasi. Misalkan Indonesia nih ya melakukan ekspor ke Rusia, ke Jepang, ke Cina, mengalami surplus yang luar biasa. Satu sisi ini kebanggaan, tapi sisi yang lain kalau kita nggak bisa memanage, maka ekspor itu mendatangkan nilai-nilai uang yang begitu banyak ke Indonesia, maka Indonesia secara otomatis akan mengalami inflasi. Kenapa? Karena peredaran uang terlalu banyak di negara kita. Maka kita perlu kebijakan, kita perlu ya formulasi untuk memanage, untuk mengontrol agar peredaran uang itu tidak terlalu banyak. Minimal dia proporsional, ya, at least dia proporsional. Jangan sampai dia ya money supply-nya melebihi daripada demand. Nah, inilah yang menyebabkan inflasi dalam periode waktu tertentu. Nah, di dalam Islam setidaknya inilah dua sejarah yang dapat kita petik ya, dari sisi naturalnya, kemudian dari sisi human error-nya. Pada masa Khalifah Umar ibn Khattab juga pernah terjadi ya inflasi, harga-harga barang naik pada waktu itu. Ada dua kebijakan Khalifah Umar ibn Khattab. Ketika harga-harga barang naik, maka Umar ibn Khattab mempersilahkan barang-barang impor masuk ke negara Islam. Apa tujuannya? Agar supply itu setara dengan demand-nya. Karena pada waktu itu demand-nya terlalu tinggi, tetapi supply-nya tidak bisa menyeimbangi demand yang terjadi di Madinah pada waktu itu. Maka kebijakan impor yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Yang kedua, kebijakan yang kedua adalah untuk mengendalikan demand yang begitu tinggi tadi, maka Umar ibn Khattab mewajibkan masyarakat untuk berpuasa 3 hari mutatabiah berturut-turut. Agar apa? Untuk mengendalikan, agar masyarakat tidak terlalu konsumerisme. Kendalikan itu permintaan, kendalikan ya belanja kita. Semakin banyak permintaan kita, semakin tinggi belanja kita, maka itu yang akan mendorong inflasi terjadi di sebuah negara. Nah, ini selaras dengan teori Keynes, juga selaras dengan teori Imam Al-Ghazali. Umar ibn Khattab juga menyimpulkan bahwa inflasi itu salah satu faktornya adalah dari sisi demand yang begitu eksesif, yang begitu melimpah sehingga bisa mendongkrak inflasi itu terjadi. Oke, at least ya inflasi itu sesuatu yang lumrah-lumrah saja terjadi ya, dan itu adalah fenomena. Tetapi kalau tidak bisa di-manage, dia bisa menjadi ya ancaman bagi ekonomi kita. Maka negara kita ya, apapun negaranya itu perlu kebijakan untuk mengendalikan inflasi. Kemudian dari negara kita punya pengendalian dari sisi moneter misalkan. Agar apa? Agar supply uang itu setara dengan demand. Jangan sampai peredaran uang terlalu banyak. Yang kedua, ketika ya permintaan terlalu tinggi terhadap suatu barang, maka negara harus sesegera mungkin untuk melakukan penyesuaian dengan melakukan impor. Misalkan ketika harga daging naik misalkan, maka negara wajar dong yang impor agar terjadi yang namanya keseimbangan supply dan demand. Baik, saya kira itu ya yang dapat saya jelaskan dalam kesempatan kita kali ini. Jadi di dalam pandangan Islam, inflasi itu adalah fenomena. Yang perlu kita lakukan adalah dengan memanage, dengan mengatur, ya, dengan mengendalikan.
Karena inflasi itu ada yang dari alamiah natural, tapi juga ada yang dari faktor human error, dari kebijakan manusia yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.